Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Retno Dewi. Namun bagi yang sudah mengenal saya sering dipanggil dengan Ibu Encus. Saya istri dari seorang suami yang sungguh mengasihi saya. Kami memiliki 3 orang anak, 1 orang putra dan 2 orang putri. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita bagaimana Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya, bagaimana Tuhan mengajar saya untuk bersyukur atas segala keadaan, dan bagaimana Tuhan mengajak saya untuk terus mempercayai bahwa Tuhan menyertai kehidupan saya senantiasa. Cerita ini diawali dari 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya terbiasa untuk mengikuti medical check-up. Waktu itu saya melakukan pemeriksaan. Satu hal yang sungguh mengagetkan saya ketika pemeriksaan payudara, dokter menyatakan ada benjolan di payudara saya. Saya sungguh kaget karena saya tidak menyadari adanya benjolan tersebut. Tapi yang melegakan waktu itu dokter menyatakan bahwa benjolan itu masih kecil dan beliau menyatakan bahwa tidak berbahaya benjolan itu. Nah, tentunya walaupun mengagetkan, tapi saya sedikit lega ya, karena dokter menyatakan bahwa itu tidak apa-apa, dan beliau hanya menyarankan untuk melakukan peninjauan untuk terus diawasi dan ditinjau pada pemeriksaan yang akan datang, yang artinya 1 tahun lagi. Kemudian waktu terus berjalan, saya hanya berdoa kepada Tuhan, memohon mujizat. Jika Tuhan mengizinkan, biarlah tinjauan itu Tuhan akan angkat gitu. Nah, waktu terus berjalan, 1 tahun berjalan, dan tiba waktunya saya melakukan pemeriksaan lagi. Dan waktu itu ketika saya melakukan pemeriksaan, saya juga harap-harap cemas, karena apakah doa saya dikabulkan Tuhan atau tidak. Nah, saya berdoa waktu itu, Tuhan, biarlah Engkau yang akan menyertakan saya hidup saya saat ini. Kemudian pemeriksaan dilakukan dan saya tanya, gimana dokter, apakah benjolan dari tahun lalu masih ada atau hilang? Nah, rupa-rupanya dokter menyatakan bahwa benjolan itu masih ada, namun tidak menampakkan satu perubahan yang berarti gitu, dan dia tetap menyatakan bahwa tidak apa-apa kok gitu, sudah diawasi saja. Nah, karena dokter waktu itu tidak menyarankan untuk operasi atau untuk apapun dan hanya untuk dipantau saja, tentunya saya mengikuti apa yang dia katakan. Hingga akhirnya pada pemeriksaan tahun berikutnya, tahun ketiga, ketika saya melakukan medical check-up, terjadilah sesuatu hal yang sungguh membuat saya shock waktu itu. Mungkin dokter yang memeriksa saya pun kaget waktu itu, karena saya melihat ada satu perubahan di dalam di wajah dokter itu ketika dia memeriksa saya, dan itu cukup membuat saya bertanya-tanya, kenapa gitu ya. Saya sudah menebak kayaknya ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nah, kemudian saya tanya, kenapa dok? Nah, ternyata dari benjolan saya yang 2 tahun itu dinyatakan baik-baik saja, dan dokter menyatakan bahwa itu tidak berbahaya. Rupa-rupanya dokter waktu itu tidak langsung berani menyatakan itu ganas, cuman beliau menyarankan saya ke dokter bedah onkologi untuk mengikuti rangkaian pemeriksaan mamografi dan UCA. Dan 2 hasil pemeriksaan tersebut menyatakan hal yang sama, bahwa benjolan di payudara tersebut adalah kanker ganas. Rasa-rasanya saya tidak percaya. Saya tidak menyangka Tuhan mengizinkan saya mengalami hal itu. Dan itu di luar pemikiran saya, karena saya merasa bahwa selama ini saya sudah berusaha untuk menjaga hidup saya menjaga pola makan saya dengan pola hidup yang sehat. Namun, saya tidak bisa menolak itu semua. Tuhan sudah menyatakan itu dalam hidup saya, dan saya tidak menyalahkan Tuhan. Namun jujur saya saat itu sedih sekali, dan saya tidak bisa menahan diri saya untuk tidak menangis. Saya menangis waktu itu. Saya menangis karena saya sedih. Kenapa saya mengalami hal tersebut? Saya membiarkan beberapa saat saya menangis, dan setelah saya merasa cukup puas untuk menangis, saya kemudian tunduk di hadapan Tuhan dan berdoa, berserah dan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan untuk saya adalah rancangan terbaik. Ketika saya berdoa, Tuhan mengingatkan saya dengan satu ayat firman, yaitu bahwa segala perkara
dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat itulah yang menjadi kekuatan buat saya untuk saya menjalani hari-hari ke depan dan terus percaya dan meyakini bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang baik di balik semuanya. Berjalannya waktu menunjukkan bagaimana Tuhan sungguh menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada saya. Saya menjalani operasi pengangkatan kanker pada akhir Januari 2020. Bersyukur operasi berjalan baik dan lancar berkat dukungan doa dari saudara dan teman-teman yang sungguh luar biasa mengasihi saya. Dan untuk menuntaskan pengobatan kanker tersebut, dokter menyatakan bahwa saya harus mengikuti rangkaian terapi yang disebut dengan kemoterapi. Dokter menyatakan saya harus mengikuti 8 kali kemo dan kemudian dilanjutkan dengan seminar. Dan untuk menyiapkan kemoterapi tersebut, saya banyak membaca dan bertanya kepada teman-teman saya yang Tuhan izinkan saya memiliki teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya, sehingga saya bisa bertanya kepada mereka bagaimana kemoterapi itu. Dan ternyata dari rangkaian pengobatan kanker, kemoterapi adalah satu hal yang paling berat karena membutuhkan satu keteguhan hati dan kekuatan fisik. Karena menurut cerita teman saya waktu itu ketika saya mendengarkan bahwa reaksi-reaksi yang muncul ada hal-hal yang menyakitkan, dari rambut rontok dan tentunya itu membutuhkan kesiapan hati sendiri untuk kehilangan rambut. Kemudian dari indera perasa ini pun mati rasa, jadi tidak bisa merasakan asin, manis, pahit, kemudian rasa mual yang luar biasa disertai dengan muntah, kemudian lemas, ada yang mengalami sariawan, mulutnya penuh dengan sariawan, kemudian kulit kering, bahkan ada yang merasakan kulit tulangnya seperti dicabuti, macam-macam. Dan jujur itu membuat kengerian buat saya ketika saya mendengarkan itu semua, dan saya sempat kembali khawatir untuk itu semua, dan saya sempat menangis lagi karena saya membayangkan hal-hal tersebut yang akan saya alami ke depan ketika saya menjalani 8 kali kemoterapi. Namun ketika saya kembali khawatir, firman Tuhan kembali mengingatkan saya di Matius 6:27 bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta saja dari kehidupan saya. Maka akhirnya saya kembali berserah kepada Tuhan, dan hanya bisa satu hal yang saya lakukan, mohon kekuatan dari Tuhan untuk saya bisa menjalani itu semua. Dan ketika saya berserah, saya dikuatkan oleh satu kesaksian seorang ibu gembala. Beliau menyatakan kepada saya, kebetulan beliau juga mengalami pengangkatan kanker payudara dan menjalani kemoterapi. Saya banyak dikuatkan oleh beliau, dan beliau menyatakan kepada saya, Bu Uncus, waktu saya menjalani kemo, saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta sama Tuhan, saya tidak mau sakit ketika menjalani kemo. Dan ternyata kesaksian beliau sungguh luar biasa. Selama menjalani masa kemoterapi, beliau tidak mengalami sakit sama sekali. Bahkan reaksi-reaksi kemo yang sudah dinyatakan teman-teman saya seperti itu, beliau tidak merasakan. Dan itu membuat saya merenung, dan dalam perenungan saya itu pun membawa saya berdekat dan berdoa kepada Tuhan, kalau saya juga memohon kepada Tuhan jika Tuhan mengizinkan Bu Esther, nama beliau Ibu Esther, beliau adalah istri Bapak Andreas Mugiono. Kalau Bu Esther tidak mengalami, saya itu pun berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku pun anakmu, gitu kan. Biarlah Tuhan melimpahkan anugerah dan karunia untuk tidak mengalami kesakitan itu juga kepada saya. Dan saya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan meluputkan saya dari reaksi-reaksi kemo tersebut. Dan ketika saya menjalani kemo pertama hingga kemo keempat, puji Tuhan mengabulkan doa saya. Walaupun tidak sepenuhnya seperti Bu Esther. Kalau Bu Esther tidak mengalami semuanya, Tuhan masih mengizinkan saya merasakan mual yang sedemikian. Namun jika melihat teman-teman atau banyak buku yang saya baca tentang kemoterapi, saya banyak mengucap syukur karena reaksi-reaksi yang saya takutkan itu tidak saya alami. Dan ketika kemo pertama sampai keempat, yang saya alami adalah hanya mual. Jadi reaksi-reaksi seperti, dan rambut rontok tentu saja. Ini rambutnya rambut palsu. Jadi seperti reaksi kemo yang muntah, kemudian kayak tadi saya katakan bahwa indera perasa ini mati, bahkan sariawan. Saya memiliki teman yang sampai 20 sekian mulutnya penuh sariawan.
dan bersyukur. Untuk reaksi itu semua Tuhan meluputkan saya. Disitulah saya sungguh terharu untuk kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur, Tuhan mendengarkan doa saya, Tuhan mengabulkan doa saya, sehingga dari reaksi kemo yang sedemikian, Tuhan hanya mengizinkan saya merasakan mual. Itu pun sudah luar biasa saya rasakan. Apalagi untuk teman-teman yang merasakan semua itu, saya merasakan mereka itu sungguh luar biasa. Kemudian dokter menyatakan bahwa untuk obat kemo yang kelima hingga yang ke-8 itu ganti. Obatnya namanya Paxus, dan yang diserang waktu itu adalah tulang. Dan saya merasakan juga reaksi obat ini, yaitu tulang saya sempat ngilu-ngilu, khususnya di kaki saya. Kaki saya terasa ngilu-ngilu selama 2 hari. Itu pun saya harus digosok, dipijit seperti itu untuk menghilangkan rasa mual. Rasa cemut-cemut di kaki saya itu. Namun ketika saya kembali berjumpa dengan teman-teman saya tanyakan, teman-teman di rumah sakit maksudnya, ketika mereka berjumpa dengan mereka, saya tanyakan apa yang mereka rasakan terhadap Paxus, obat yang dimasukkan untuk Paxus ini. Dan ternyata mereka merasakan bahwa mereka merasakan sakit tulang itu selama 10 hari. Bahkan ada yang sampai berjalan saja terasa pelan semua. Pelan, tidak bisa cepat. Kemudian juga merasa tulang itu seperti dicabuti, kemudian badan kalau dipegang sakit. Melihat dan mendengar itu semua, kembali saya mengucap syukur kalau Tuhan hanya mengizinkan kaki saya mengalami cenut-cenut selama 2 hari saja. Itu saya sungguh merasakan bahwa Tuhan tetap menjawab doa saya. Tuhan tetap memperhatikan saya. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Dari rangkaian kemo yang pertama hingga kemo yang 8, Tuhan memberikan keringanan kepada saya. Sehingga walaupun Tuhan mengizinkan saya menjalani sakit kanker ini, Tuhan mengizinkan kemo ini, tetapi Tuhan masih memberikan hal-hal yang ringan dibanding dengan teman-teman yang lain yang merasakan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, namun rupa-rupanya ujian Tuhan terhadap saya masih belum berhenti sampai di situ. Ketika saya mulai merasa nyaman dengan itu semua dan merasa bisa menerima itu semua dengan ucapan syukur, hasil PA saya keluar, yaitu hasil pemeriksaan FISH and GIST itu keluar dan dinyatakan bahwa kanker yang saya alami itu adalah kanker HER2 positif 3, yang dimana kalau saya membaca dari sekian penduduk Indonesia yang mengalami kanker, hanya sekitar 20 hingga 25% orang yang mengalami kanker dengan sifat HER2 positif, dan saya termasuk di dalamnya. Ini berkat Tuhan lagi yang harus saya syukuri, karena kanker HER2 positif itu adalah satu keadaan kanker yang memiliki kecenderungan berkembang dengan pesat, dan dia masih bisa tumbuh lagi di mana dia mau. Itu kembali membuat saya sedih, kembali membuat saya berpikir, kok ternyata seperti ini lagi yang Tuhan izinkan. Namun saya kembali menyadari bahwa kesedihan itu tidak akan mengubah apapun dari kehidupan saya, sehingga akhirnya saya harus mengambil sikap untuk terus menjaga hati saya dan pikiran saya untuk semangat dan bersyukur untuk semuanya ini. Karena firman Tuhan terus menguatkan saya, seperti tadi yang Tuhan sudah menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu akan terus saya pegang. Ketika saya mulai merasa down, saya harus mengingat firman Tuhan ini, dan bahwa kekhawatiran saya tidak akan menambah bahasa saya dari kehidupan saya. Sehingga ini semua membuat saya harus tetap menjalani ini semua dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Perjalanan saya untuk memerangi kanker ini masih panjang. Saya masih harus menjalani kemoterapi 1 kali lagi. Saya masih harus menjalani penyinaran. Dan khusus untuk kanker yang HER2 ini, setelah saya selesai kemoterapi pun, saya masih harus menjalani terapi lagi dengan terapi target dengan suntikan sebanyak 18 kali lagi, yaitu 1 tahun selama 3 minggu sekali untuk memblok kanker ini supaya tidak tumbuh lagi. Saya masih bersyukur ada obat yang Tuhan berikan sehingga
saya pasti bisa mengupayakan untuk kanker ini tidak tumbuh. Itu saya merasa bahwa itu juga campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan buat saya. Perjalanan saya masih panjang, tetapi saya kembali percaya bahwa saya akan bisa melewati itu semua bersama Tuhan. Dan saya percaya bahwa saya akan bisa mengakhiri peperangan melawan kanker ini. Dan saya percaya bahwa hidup saya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit. Oleh karena itu, saya percaya bahwa hidup saya ini akan terus disertai Tuhan, sehingga saya menuntaskan kanker ini. Dan yang saya pikirkan saat ini adalah bagaimana hidup yang masih Tuhan percayakan ini menjadi hidup yang berarti dan menjadi hidup yang jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri kesaksian ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sedikit lagi. Jika ada Bapak Ibu yang saat ini sedang menjalani kemoterapi seperti saya ingin memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Ketika menjalani kemoterapi memang mungkin akan terasa berat, tapi teruslah berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu merasakan sakit, ingatlah bahwa sakit yang kita alami saat ini adalah sakit untuk sehat. Jadi tetap semangat untuk sembuh. Bapak Ibu bersama Tuhan pasti akan bisa menyelesaikan ini semuanya dengan baik. Seperti saya pun sudah berhasil melewati kemo pertama hingga ke-7 dengan penyertaan Tuhan. Hingga satu langkah lagi saya akan menyelesaikan kemo ini, dan saya percaya jika Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu pun akan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik bersama Tuhan, seperti saya bisa menyelesaikannya. Dan bagi teman-teman wanita yang sehat, saya memberikan pesan, jangan terlena. Sediakanlah waktu untuk memeriksakan diri secara rutin. Jangan takut, karena dengan pemeriksaan lebih dini, semakin mudah suatu penyakit untuk ditangani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah kisah saya bersama Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat semua. Terus percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung bersama Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mengadakan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua.